Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN yang ditunggu-tunggu oleh publik sekarang ini adalah undangan dari Prabowo untuk kader PDIP yang akan menjadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran untuk 2024-2029 ini. Ini sekarang ini yang tampaknya sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Tetapi setahu kita sampai saat saya rekaman ini belum ada lagi pemanggilan atau undangan untuk kader PDIP. Apakah PDIP akan jadi bergabung dengan istana, dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Apakah tidak? Apakah akan ada kader PDIP yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran ini? Apakah tidak? Apakah hanya PDIP akan menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi tidak ada kadernya yang masuk ke kabinet Prabowo Gibran, seperti sikap dari Partai Nasdem. Sahabat BN, Partai Nasdem telah menyatakan bahwa Nasdem mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran, dan Nasdem menyatakan punya kepentingan untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, beserta keluarga besar Partai Nasdem telah memutuskan Nasdem tidak mengirimkan kadernya untuk menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri di kabinet Prabowo Gibran ini. Apakah PDIP juga akan demikian? Ataukah PDIP akan memutuskan untuk tidak bergabung atau tidak mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan akan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran sebagai oposisi? Sahabat BN, tampaknya terjadi sekarang ini tarik-menarik antara Prabowo di satu sisi dengan Jokowi di satu sisi. Sebagaimana yang kita lihat perkembangannya sekarang ini, dan dengan kita mendengar isu yang berkembang di tengah-tengah publik, kalau Jokowi baginya bisa jadi lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya kalau PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kenapa demikian? Sebab kalau PDIP masuk bergabung ke istana, bisa jadi kursi wapres yang diduduki Gibran akan goyang. Kenapa goyang? Sangat santer sekarang ini isu di tengah-tengah publik kalau PDIP bergabung dengan istana, Puan Maharani akan menggantikan kedudukan Gibran sebagai wapres. Tentu bahaya sekali bagi Jokowi dan keluarganya kalau ini terjadi. Makanya bisa dikatakan masuknya PDIP ke istana bisa jadi ancaman bagi Gibran atau bagi keluarga Jokowi. Karena itu bisa saja dikatakan atau bisa jadi menurut Jokowi bergabungnya PDIP ke istana lebih banyak baginya mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Bagaimana dengan Prabowo? Bagi Prabowo, sesuai dengan apa yang berkembang di tengah-tengah publik sekarang ini,
lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya kalau PDIP bergabung dengan istana. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa PDIP itu pemenang pemilu. Jumlah kursi PDIP bisa mencapai 3 kali jumlah kursi 3 partai yang ada sekarang di Koalisi Indonesia Maju. Artinya apa? Sangat besar pengaruhnya kepada pemerintahan Prabowo Gibran nanti kalau PDIP berada di dalam pemerintahan Prabowo atau berada di luar pemerintahan Prabowo. Pengambilan keputusan di DPR akan sangat dipengaruhi oleh partai PDIP yang punya kursi sangat banyak dan yang terbanyak kursinya dari seluruh partai yang ada sekarang ini. Karena itu Prabowo sangat berkepentingan PDIP masuk ke istana, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, menjadi pendukung pemerintahan Prabowo Gibran di DPR. Jadi sekarang kelihatannya terjadi tarik-menarik kepentingan antara kepentingan Jokowi dan keluarganya di satu sisi dengan kepentingan Prabowo di satu sisi, masuk atau tidaknya PDIP ke Koalisi Indonesia Maju atau ke pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi sekarang ini tampaknya terjadi adu kuat antara Prabowo dengan Jokowi dan keluarganya terhadap PDIP ini. Kalau Jokowi yang kuat nanti, maka PDIP bisa jadi tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, berada di luar sebagai oposisi. Dan bisa juga PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi kadernya tidak ada di kabinet. Bisa jadi juga begitu. Dan itu mungkin bisa jadi akan menjadi jalan tengah nanti. Hasil tarik-menarik kepentingan Prabowo dan kepentingan Jokowi. Tetapi apakah PDIP akan mau kadernya tidak ada dalam kabinet, tapi dia menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Sahabat BN, kita tentu tahu semua bahwa hari Minggu kemarin ini Prabowo sengaja datang ke rumah atau ke kediaman Jokowi di Solo hari Minggu kemarin. Pada saat kedatangan Prabowo ke rumah Jokowi itu terjadi pertemuan 6 mata antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Pertemuan itu tertutup. Dan terhadap pertemuan itu banyak spekulasi di luar, di publik. Ada yang beranggapan pertemuan 6 mata ini adalah untuk mendiskusikan atau mempertimbangkan masuk atau tidaknya PDIP ke kabinet Prabowo Gibran. Kalau pada pertemuan 6 mata kemarin itu diputuskan PDIP masuk ke kabinet Prabowo Gibran, maka akan terjadilah agaknya pemanggilan atau undangan oleh Prabowo kepada kader PDIP yang akan dikirim oleh PDIP untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran nanti. Tetapi kalau hasilnya kemarin itu PDIP tidak jadi bergabung, maka tidak akan terjadi undangan atau pemanggilan oleh Prabowo kepada kader PDIP untuk jadi menteri atau berkonsultasi sebagai calon menteri. Atau bisa jadi kalau pada pertemuan 6 mata kemarin itu terjadi jalan tengah tadi, PDIP bergabung dengan istana, dengan pemerintahan Prabowo Gibran,
tetapi kadernya tidak masuk kabinet Prabowo Gibran. PDIP di DPR tetap mendukung langkah-langkah pengambilan keputusan istana. Sahabat BN, tentang kondisi PDIP di kabinet Prabowo Gibran sekarang ini, untuk sementara dapat agaknya kita pedomani pernyataan dari Sufmi Dasko ini. Masih ada beberapa, saya nggak hafal ya, nanti beberapa bisa disaksikan sendiri. Pak, Menteri dari PDIP ada Pak, yang akan dipanggil Pak? Nanti lihat aja, lihat. Kepastian masuk atau tidaknya kader PDIP ke kabinet Prabowo Gibran tentu nanti finalnya di saat Prabowo mengumumkan kabinetnya nanti setelah dia dilantik. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.